Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Tanah Abang, pada hari ini bertepatan dengan sosialisasi budaya positif, di mana pada hari ini pemateri kita Bapak Eko Mardianto SPD GR. Kami dari kepala sekolah sangat mendukung seluruh rangkaian apa-apa yang telah dilakukan oleh Bapak Eko Mardianto dari awal sampai ke modul 1.4 masalah budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saatnya nanti kami selaku kepala sekolah berharap seluruh peserta kegiatan sosialisasi ini akan dapat berpartisipasi aktif, kemudian bisa fokus, bisa mendengarkan, kemudian juga bisa berinteraksi terhadap Pak Eko Mardianto, sehingga semakin aktif peserta maka semakin banyak ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Eko Mardianto. Untuk itu kepada Bapak Eko Mardianto, kami persilakan untuk memberikan materi yang seluas-luasnya. Kami persilakan kepada Pak Eko. Terima kasih. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama mereka banyak puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kita bisa berkumpul di gedung SMP Negeri 3 Tanah Abang dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka yaitu kegiatan diseminasi daripada perwujudan ataupun pemenuhan tugas daripada CGP Angkatan 11 atas nama Pak Eko Mardianto, yang mana pada hari ini dia akan melaksanakan aksi nyatanya pada modul 1.4 dengan budaya positif. Kemudian nanti dilanjutkan ada rapat juga pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian salawat dan salam Bapak Ibu mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, adapun susunan acara daripada rapat pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kegiatan diseminasi dari grup penggerak angkatan 11, yaitu nanti akan disampaikan oleh Pak Eko Mardianto SPDR. Kemudian selanjutnya pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah yang nanti juga akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Sumantri SPD Messi. Kemudian dilanjutkan nanti penguatan tentang kegiatan P5 kita yang baik yang sudah berjalan, artinya kita evaluasi. Kemudian yang belum belajar atau belum berjalan atau yang akan kita rencanakan di depannya ini. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membuka acara pada hari ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi tentang tugas daripada CGP Angkatan 11 Pak Eko Mardianto tentang aksi nyatanya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Eko Mardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Wiki, untuk menyampaikan sosialisasi budaya disiplin positif di aksi nyata modul 1.4.
Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri Tanah Abang, Bapak Sumantri SPD MSI. Yang saya hormati Pak Wakil Kurikulum, Bapak Wengki SPDR. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 3 yang menyempatkan hadir mengikuti aksi nyata saya. Saya ucapkan saya banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya langsung saja akan saya sampaikan mengenai sosialisasi budaya disiplin positif. Perkenalkan, nama saya Komar Dianto, asal sekolah SMP Negeri 3 Tanah Abang, TGP Angkatan 11, Kabupaten Purwakarta, Kalimantan Timur. Adapun yang akan saya sampaikan di sosialisasi disiplin positif di modul 1.4 budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Oke, sebelum kita mulai materinya, saya ada sedikit permainan tebak-tebakan Bapak Ibu. Jadi clue-nya ya, untuk kita fokus dulu di sini. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Clue-nya adalah, saya ulangi, clue-nya bumi itu bulat. Oke. Sekarang 8 ditambah 10 sama dengan 3. Iya. Clue-nya ingat, bumi itu bulat. Jadi 0-nya 8, itu ada 1, 2, dan 10 ada 1. Jadi 3 jawabannya benar. Oke, sekali lagi. Clue-nya adalah sapu itu lurus. Ya. Sapu itu lurus. Ya. Sekarang 4 ditambah 1, sapu itu lurus. Ya, 4 ditambah 1, ya. 4, 1 tambah 1 berarti 3, bukan yang panjangnya ya, karena ada 1 yang lurusnya, oke. Bukan panjangnya ya, lurusnya. Oke. Satu lagi ya, kita fokuskan dulu. Yang lurus. Oke ya, punya pendapat yang berbeda-beda. Oke. Oke, fokus lagi. Sekali lagi, kita ulangi ya. Kupu-kupu punya sayap 4 ya. Kupu-kupu bersayap 4. Kupu-kupu bersayap 4. Oke, kupu-kupu itu kupu-kupu ya. Nih, ya. Oke. 3 ditambah 3 sama dengan 4. Iya, 4 ya. Oke, biar kita lebih fokus lagi, kita berdiri dulu semuanya. Kita cairkan dulu suasana. Kita gerakkan dulu badan kita. Ya. Sini ada manfaat senam otak. Ya. Yang pertama, meningkatkan daya ingat. Ya, mungkin kita masih muda-muda, mudah lupa. Ya, yang kedua, meningkatkan refleks dan koordinasi tubuh. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar kita, menyeimbangkan tubuh dan pikiran, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Ya. Ya. Kita akan kita sedikit dulu menggerakkan tubuh kita. Ya. Oke. Ya. Gerakan. Apa? Ya.
Ya, digerakkan tangannya. Oke, sekarang digerakkan kedua tangannya. Ya. Sampaikan mengenai apa itu definisi dari budaya positif. Ya. Di sini budaya positif adalah sebuah lingkungan atau suasana yang dibentuk oleh nilai-nilai positif, sikap saling menghargai, dan perilaku yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan individu. Dalam konteks yang lebih luas, budaya positif adalah upaya menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan produktif bagi semua yang terlibat dalamnya. Jadi budaya positif ini membuat peserta didik maupun seluruh warga sekolah di sini dalam suasana yang menyenangkan, aman, dan produktif, ya, bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Sebelumnya kita sebagai guru menggunakan stimulus respon, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Mode berpikir menang kalah. Sedangkan kita harus merubahnya paradigma seperti itu menjadi ke teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, inilah yang akan kita ubah dalam paradigma kita ke depannya melalui budaya positif. Oke, saya mohon bantuannya 2 orang, ya. 2 orang, cewek-cewek boleh, cowok-cowok boleh, untuk maju ke depan. Kita akan mempraktekkan bagaimana stimulus respon ini, stimulus respon dan teori kontrol ini bisa berlaku. Boleh? Untuk sukarelawan 2 orang, cewek-cewek boleh, cowok-cowok boleh. Oke, terima kasih Pak Satria. Ada orang lagi? Ya, Ibu Nanda. Oke, di sini akan ada 2 peran, ya. 2 peran, ya. Yang pertama, Ibu Nanda, perannya itu adalah orang yang memegang sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kanannya. Oke. Selanjutnya, ya, Bapak Satria berperan sebagai orang yang merayu agar Ibu Nanda berkenan untuk memberikan apa yang dia pegang, yang harta yang berharga yang dia pegang di dalam tangannya. Oke, kita mulai, silakan. Ibu Nanda, ya. Oke.
Oke, kita akan mulai dramanya. Silakan, Pak Satria. Silakan gunakan apa saja bujuk rayu untuk membuat Bu Nanda melepaskan kepalan tangannya. Sapu kanan saya. Oke, silakan Pak Satria. Gunakan segala macam cara yang Pak Satria bisa untuk membuka kepalan tangan dari Ibu Nanda. Ya. Boleh dibuka. Oke. Boleh digenggam, boleh. Iya, bisa kan dibaca. Tinggal lagi gini loh. Kita dari drama singkat tadi ya, drama kita anggap drama ya. Ada hal yang bisa kita ambil bahwa walaupun Pak Satria menggunakan kekerasan, menggunakan bujuk rayu, kalau Ibu Nanda tidak mau membuka kepalan tangannya, maka tidak akan terbuka. Ya, jadi di sini ya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ya, jadi di sini Ibu Nanda ya. Disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi kita dulunya menganggap bahwa disiplin itu adalah menaati peraturan. Kita kembalikan lagi ke awalnya, dasar dari bahasa disiplin itu adalah belajar atau disiplinan. Makna asal ini berasal dari konotasi dari disiplin murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita akan kembalikan lagi makna disiplin ini menjadi belajar. Oke, selanjutnya teori motivasi. Teori motivasi ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai diharapkan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dalam institusi kita sebagai guru disiplin yang ketiga, 3 teori motivasi ini mungkin kita semua ya mungkin masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi kita menghindari hukuman. Ya. Yang kedua, juga sering kita temui untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Mengikuti lomba, menang lomba, ya. Mungkin awalnya teori motivasi ini adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di poin yang ketiga, inilah yang terbaik. Kita melakukan segala sesuatu perilaku kita itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri tanpa memerlukan penghargaan dari orang lain maupun untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Perbaikan diri secara terus menerus. Selanjutnya merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi sudah kita lihat juga dramanya bahwa apa yang orang lain katakan tentang diri kita itu tidak akan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik kecuali kita sendiri yang bergerak. Ya. Ada di hadis juga Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaumnya sendiri tidak mengubahnya. Ya. Jadi sama saja di sini bahwa kita harus menunjukkan motivasi di dalam diri. Nah di sini ada lingkungan inklusif, ya, lingkungan sekolah yang sangat mendukung. Di sini yang pertama ada peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita bentuk keyakinan kelas.
Dari keyakinan kelas akan timbullah lingkungan yang positif, dan yang keempat adalah budaya positif. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan program dari Bapak kesiswaan kita, Bapak Bobi, ya. Jadi untuk yang ada guru yang menyambut, walaupun 1-2 orang guru tidak apa-apa, yang datang pagi duluan ataupun teman-teman atau guru yang berada di Pandan boleh untuk berdiri di gerbang untuk menyambut, karena pada saat siswa datang ke sekolah, ya, itu apabila disambut mungkin perasaannya berbeda dengan datang-datang biasa. Itulah yang ingin dimunculkan oleh Pak Wakil kita, Pak Bobi. Karena juga sudah ada program untuk baris dulu di depan kelas, ya, dicek dulu kerapiannya, setelah itu baru masuk kelas untuk jam pertama. Itu adalah untuk langkah awal mewujudkan lingkungan positif dan nantinya adalah budaya positif. Oke, di sini mungkin banyak yang teman-teman guru sudah menjalankan semua, ya, cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini boleh wali kelas, boleh juga per guru mapelnya, agar peraturan kelas itu nantinya bisa ditaati oleh seluruh siswa, baik itu mata pelajaran maupun peraturan secara umum di kelasnya. Cara merumuskannya yang pertama adalah siswa dan guru mencurahkan pendapat tentang keyakinan kelas yang akan disepakati, mencatat semua masukan dari siswa. Ini hal pentingnya. Keyakinan kelas bukan dibuat oleh guru itu sendiri, melainkan masukan dari siswa. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau kondisi, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, tidak tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah sudah benar, maka dipersilakan untuk disetujui dan ditandatangani oleh anggota kelas dan guru. Yang ketujuh, tempelkan atau pajang di kelas yang mudah terlihat. Tujuannya adalah agar kita selalu ingat bahwa itu adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Keyakinan sekolah di sini ada disiplin, ada religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Disiplin, datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti seluruh kegiatan upacara, senam, rohis, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata yang sopan. Religius, mengucapkan salam, peduli lingkungan, piket, kebersihan sesuai jadwal. Toleransi, menghormati guru dan siswa. Nah, selanjutnya di sini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada nilai yang ingin kita tuju di situ. Nilai dari mengembalikan buku adalah tanggung jawab. Kita ingin agar siswa kita memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilainya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Komitmen dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, ya. Di sini dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, budayakan antri, menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker saat berkendara, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di koridor kelas, keselamatan dan keamanan. Oke, sampai di sini dulu. Jelas semuanya? Jelas ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita games dulu ya. Kita lanjut games. Gamesnya adalah ya, setiap orang masing-masing menyebutkan kelipatan 3 ya, kelipatan 3 ya. Berhitung 1 sampai 9. Kelipatan 3 berdiri dan mengucapkan guru hebat. Bisa? Bisa semuanya? Jadi terus, berjalan terus. Kelipatan 3 berdiri dan mengucapkan guru hebat. Bisa? Bisa? Oke, kalau bisa sebelum kita main game semuanya berdiri dulu. Mohon dibantu teman-teman guru. Ya, tangannya di atas. Mulai digerakkan, ya, gerakan seperti ini, ya. Bergerak kiri kanan, ya. Kiri kanan,
Ya. Gerakan kiri kanan. Atas, naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Lanjut. Ya, ke bawah. Oke. Gerakan lagi, diputar-putar. Gerak putar-putar ya. Ini tujuannya ya. Tujuannya agar tangan kita menjadi rileks, pikiran kita juga menjadi rileks. Oke, semuanya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita lanjutkan gamesnya. Kita langsung ke games. Ya. Iya, lanjut. Berdiri, Bu. Iya, berdiri. Guru ya, Pak. Iya. 1, mulai dari 1 sudah 9, kembali ke 1. Nah, kita ulangi lagi. Sudah bisa? Mengerti ya? Oke, silakan Ibu Anita dimulai lagi. 1, 2, Iya. 4, 5, 7. Guru hebat. 1. Guru hebat. Oke, yang tidak konsentrasi kita perhatikan ya, kita ulangi lagi, benarkan ya. Berapa? Ya, mulai dari Ibu Reni lah. Berapa tadi? Lanjut. 4. 5. Oke, sekali lagi, 1 putaran lagi. Ya, lanjut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi kesenangan permainan itu sangat penting karena apa? Mendengarkan guru berbicara selama 90 menit itu sangat membosankan ya. Jadi perlu kita ingatkan dalam diri kita bahwa anak itu memiliki kebutuhan akan kesenangan dan permainan. Oke, nanti kita akan lanjut ke materinya. Nah, di sini kita masuk dulu ke tindakan guru ya. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Ya. Mencatat 100 kali. Hukuman ya. Ingatkan. Nomor 2, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke, kita cek ya hukuman, konsekuensi, dan hukuman. Oke, siapa yang bisa memberikan alasan? Kenapa lari yang pertama di sini dan lari yang kedua itu berbeda, konsekuensi dan hukuman? Apa perbedaannya di situ? Apa yang membedakannya? Yang lari pertama dengan lari yang kedua? Karena lari yang pertama itu Iya, karena lari yang pertama ini karena terlambat di mata pelajaran PJOK, itulah kenapa dia termasuk konsekuensi. Sedangkan di sini lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir terlambat itu berbeda dengan hukuman yang kita beri lari mengelilingi lapangan, tidak sesuai dengan hukuman yang kita berikan. Sedangkan di sini pada saat lari melalui lapangan basket 2 kali, sini ada terlambat di mata pelajaran PJOK. Diri yang buruk, marah, rasa bersalah, dan merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau bahasa olahannya sepike. Jadi kita kalau marahi anak jangan di depan umum, kita sepike. Kita buat dia merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Biasanya ya, yang sering kita lihat adalah hukuman diberikan secara langsung. Ya. Jadi pada saat lagi berfungsi memiliki kebutuhan dasar, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, kebebasan, kesenangan,
dan penguasaan. Kita bukan hanya anak didik kita saja pasti memiliki 5 kebutuhan ini. Ya, bertahan hidup. Bagaimana kita sebagai guru mau mengajar dengan bebas kalau masih memikirkan dapur di rumah, anakku makan apa? Sama baik dengan siswa. Siswa juga sama. Siswa, aku nak belajar tapi perut aku lapar. Kira-kira fokus tidak dia belajar? Tidak. Di rumah dia bekerja, ngambil bungen. Mungkin ibu-ibu banyak yang tahu, banyak siswa kita yang bungen. Kenapa? Karena kebutuhan bertahan hidup, untuk makan dulu. Agak belajar. Ya, ada lagi yang sambilan upahan tukang dan lain-lain. Itu karena apa? Karena kebutuhan bertahan hidup. Itulah yang menyebabkan dia tidak fokus belajar. Mikir ke makan, hidup dulu, baru agak belajar. Yang kedua adalah kasih sayang. Anak-anak kita di sekolah yang mungkin ya tanda kutipnya nakal, jahil dan lain-lain, dia membutuhkan rasa kasih sayang. Ya, kasih sayang di sini apa? Mungkin di rumah, mbaknya dari rumah, di rumah, ya dari subuh, lajak kasih lagi di rumah. Ya, banyak. Kalau kita ingin menggali lebih dalam lagi, ya, bahwa anak didik kita itu membutuhkan rasa kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Dia butuh kebebasan. Belajar, aku tak galak nyatat pak. Aku weknya nyatat. Aku nak misalnya nak pidato, aku nak baca kebaya, aku nak ini. Itu adalah kebutuhan kebebasan yang jarang kita mengerti. Yang keempat adalah kesenangan. Nah ini tadi. Di dalam pelajaran pula, anak-anak itu butuh rasa kesenangan. Ya. Jadi sangat penting bahwa di dalam proses pembelajaran kita membuat anak senang. Tidak apa-apa, kita ajak nari, games, ya, boleh keluar lapangan karena lapangan kita luas, boleh. Kenapa? Mungkin ada anak yang kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Kalau bahasa kita gaulnya itu kurang apa ya? Masa kecil kurang bahagia. Nah, ya. Jadi di sini kebutuhan kesenangannya itu kurang. Yang kelima penguasaan. Nah ini ada yang mungkin kita sering menemui kasus anak cicak ibat, mungkin cak preman, itu adalah kebutuhan dasar atas penguasaan. Ya, di sini akan kita lebih dalami lagi. Contoh kasus. Nah ini Ibu Jani. Ibu Jani ulah salah satu siswa di kelasnya. Siapa? Agus. Ya. Agus, beberapa anak datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Jani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Di sini akan kita bahas, ada 5. Alasan yang pertama, kalau jawaban Agus, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Dulu sering Rosi, Pak aku tak duit Pak, aku belum makan. Kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan tadi kata Pak cicak ibat. Itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Kalau jawabannya dia bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, telur terus, kawannya ada sosis. Ya. Nah, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mungkin itulah yang perlu kita gali dari kata contoh kasus. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Iseng bae Pak. Nah ini sering kita jawab. Ngapa kau ganggu si anu? Iseng bae Pak. Nepak pala. Nah, iseng bae Pak. Ngatai orang tuanya. Iseng bae Pak. Nah tadi. Kenapa? Kebutuhan akan kesenangan. Mulai orang lain. Ya. Itulah adalah contoh kasus dari 5 kebutuhan dasar masing. Jelas Bapak Ibu ya? Di sini. Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ya. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Kita akan melihat sekilas mengenai video dari 5 posisi kontrol. Is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines
Oke, yang pertama kita akan bahas posisi penghukum. Nah, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Oke, kita ini adalah mengingatkan peraturan yang telah dilanggar oleh siswa kita. Ya. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah, terakhir ini adalah posisi yang terakhir ideal, posisi ideal kita sebagai manajer. Selain kita mengingatkan bahwa konsekuensi dari masalah itu apa, kita juga menanyakan kepada siswa bagaimana cara memperbaiki masalahnya agar tidak terulang kembali. Itu terakhir mengenai segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut Gosen di tahun 2004. Nah, di sini identitas gagal, hukuman, identitas suksesnya adalah buahnya disiplin, itu ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi adalah merupakan pilihan. Hukuman membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak akan mendapatkan penguatan. Di sini hukuman bersifat negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi adalah bersifat positif. Artinya di sini membangun agar siswa yang telah melakukan kesalahan menjadi karakter yang lebih baik lagi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada 5, apa yang mendasari tindakan mereka dari kelima kebutuhan dasar tadi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kasus 1, contoh penerapan segitiga restitusi. Setelah kita belajar teorinya, kita akan belajar dulu bagaimana penerapannya dalam kasus yang pertama. Kasus pada jam pelajaran, Fauza mempengaruhi dan mengajak beberapa temannya mencoba bolos, mengajak bolos kawannya. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar, Fauza? Silakan duduk. Saya sedang malas belajar, Pak. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman buat bermain bola di luar sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya, Pak. Sekarang saya sedang jenuh belajar. Baiklah Fauza, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memakai pagar. Tidak juga, Pak. Maaf, Pak. Saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu sikap seperti apa yang kamu yakini, Fauza? Harusnya saya bisa menghargai guru, Pak, dengan tetap di kelas. Kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya mengasuh teman-teman buat bolos, ngajak keluar sekolah, Pak. Izinkan saya minta maaf pada guru ya, Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu, apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap, Pak. Saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu, apakah peristiwa ini akan berulang lagi, Fauza? Tidak, Pak. Saya sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi.
Baik, dalam contoh kasusnya. Jadi kita dalam melakukan segitiga restitusi harus menggali apa dasar dari siswa melakukan tindakan. Selanjutnya akan kita perhatikan contoh kasus 2. Tadi bolos sekolah, sekarang kasus kedua. Nah ini ya, belum menentukan materi pelajaran dan meminjam buku temannya. Aulia, silakan duduk. Sekali dengan ulang guru tadi Pak, dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak Pak, saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang... Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul Pak, dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap Pak, terima kasih Pak. Itulah 2 contoh kasus ya penyerapan dari segitiga restitusi. Mungkin secara tidak sadar kasus-kasus ini sering terjadi di siswa kita, ya. Jadi dalam penanganannya kita mulai dari sekarang menerapkan segitiga restitusi agar apa? Bisa menguatkan karakter anak menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah di sini ada segitiga, ya di sini ya. Nah ini, jadi yang pertama kita memvalidasi dulu tindakan yang salahnya apa. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas yang diyakini. Terakhir adalah pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, apa tindakan yang salah? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Itu adalah segitiganya, ya. Oke. Di sini dalam menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu juga pernah salah. Itu adalah langkah kita dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Itu adalah validasi tindakan yang salah yang dilakukannya. Yang terakhir, setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, adalah menanyakan keyakinannya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya dalam kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan kelas nilai kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Itu adalah proses yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya adalah refleksi. Oke, mohon dibantu teman-teman untuk yang pertama. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu mengenai budaya positif? Siapa yang bisa bantu untuk menjelaskan refleksi? Hal baru apa yang teman-teman dapatkan dari sosialisasi budaya positif? Boleh? Satu orang. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu mengenai budaya positif? Atau apa yang Bapak Ibu dapatkan mengenai sosialisasi budaya disiplin positif? Ya, silakan. Ya, Ibu. Boleh berdiri, Bu. Nomor 1. Hal baru apa yang Ibu dapatkan dari sosialisasi budaya positif? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak atau Ibu mengenai budaya positif?
Jadi setelah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Eko mengenai budaya positif, apa yang saya dapatkan yang pertama itu mengenai cara menyikapi permasalahan yang terjadi kepada siswa, bagaimana cara kita menyelesaikannya dan mencari solusinya sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru. Terus yang kedua, kita sebagai guru juga harus memiliki sikap terhadap siswa. Yang selanjutnya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nanda. Oke, ada teman-teman lagi? Ya, kolegi. Terima kasih kepada Pak Eko atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu menyampaikan tentang pendapat kami terkait dengan pembelajaran apa saja yang didapat dari sosialisasi dari budaya positif ini. Tadi kita sudah mendengarkan dan mengamati yang disampaikan oleh Pak Eko selaku narasumber daripada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Bahwasanya yang pertama bahwa budaya positif itu sebenarnya turunan dari tadi kalau kita lihat dari peraturan kelas ya, peraturan kelas, kemudian kita membuat suatu keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas ini kemudian dilaksanakan, kemudian ditaati dan dilaksanakan secara bersama-sama, maka nantinya akan terwujud lingkungan yang positif. Jadi hal-hal yang positif yang telah kita laksanakan di kelas kita kemudian menjadi lingkungan positif. Setelah lingkungan positif ini berjalan dengan baik, maka menjadi suatu budaya, hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh sekolah atau oleh peserta didik tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada tekanan. Itu artinya sudah membudayaan sesuatu. Kemudian di berikutnya kita tadi sudah diajarkan ataupun sudah disampaikan untuk memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Dengan memahami 5 dasar kebutuhan manusia ini, kita sebagai pendidik dapat memahami kondisi-kondisi peserta didik. Artinya ketika peserta didik melanggar ataupun ada perbuatan-perbuatan mungkin yang kurang baik terkait dengan pembelajaran ataupun dalam proses pembelajaran, artinya kita sudah menyinkronkan dengan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa ini, sehingga kita bisa mencukupi dan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga kedepannya ataupun fungsi dari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hajar Dewantara itu, kita proses pembelajaran itu harus berpihak pada peserta didik, harus memenuhi semua daripada kebutuhan peserta didik. Kemudian setelah kita sudah memahami 5 dasar kebutuhan manusia itu, kita tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Eko bagaimana tata cara untuk sebagai seorang guru dalam menyikapi kondisi peserta didik. Tadi ada yang sebagai pemukul, ada yang sebagai merasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, kemudian ada dari sebagai Pemantau, ada yang ini jaringan. Namun dari kelima yang disampaikan oleh Pak Eko ataupun yang sudah kita lihat di tayangan videonya, yang posisi ideal kita sebagai guru itu Bapak Ibu, yaitu posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Artinya sebagai manajer itu kita harus menanyakan apa alasannya melakukan suatu misalnya melanggar tata tertibnya, apa alasannya. Kemudian ada tahapan-tahapan tadi yang sudah kita lihat, yang sudah disampaikan oleh Pak Eko terkait dengan posisi kita sebagai dewan guru, sebagai manajer. Kemudian yang terakhir tadi tentang restitusi. Dalam kita menangani suatu kasus yang terjadi di sekolah kita terhadap siswa, bahwa segitiga restitusi ini kalau kita lihat adalah suatu tindakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat baik, karena di situ ada proses pendidikan yang sangat tidak ada. Kalau kita lihat mulai dari menstabilkan identitas, bagaimana kita menstabilkan
identitas, menstabilkan emosi daripada peserta didik. Kemudian setelah kita bisa menstabilkan, baru kita masuk ke tahap yang kedua tadi ya, validasi tindakan. Kita menanyakan apa alasan mereka melakukan itu. Kita menggali Bapak Ibu permasalahan-permasalahan, alasan-alasan apa yang mungkin mereka pasti setiap tindakan itu ada alasan yang mereka lakukan. Kemudian setelah kita memvalidasi tindakan, baru kita menanyakan keyakinan kelas yang apa yang ideal yang seharusnya dilakukan seperti itu. Jadi pembelajaran yang sangat-sangat bermanfaat ini sangat-sangat luar biasa kami dapatkan Pak Eko daripada kegiatan sosialisasi budaya positif yang Pak Eko lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eki, luar biasa sekali ya. Jadi memang dalam mewujudkan budaya positif ini perlu seluruh mangku kepentingan kita sebagai guru juga ikut agar terciptanya budaya positif ini di sekolah kita yang kita cintai. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khususnya di 5 kebutuhan dasar dan segitiga refleksi? Apakah senang, apakah gembira, apakah kesal, apakah sedih? Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Senang ya, alhamdulillah ya. Senang mengetahui bahwa oh ini berarti kebutuhan anak saya itu seperti ini ya. Terus juga bagaimana penanganannya untuk wali kelas, mulailah menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus. Kalau ditanya, kemarin ada pertanyaan, bagaimana apakah segitiga restitusi ini dapat memecahkan seluruh kasus? Tidak bisa. Jadi untuk segitiga restitusi ini itu bisa ideal kita lakukan untuk kasus-kasus yang ringan. Kalau sudah kasus-kasus yang berat, misalnya kejahatan seksual dan lain-lain, itu tidak bisa lagi dipakai segitiga restitusi, sudah harus penindakan. Ataupun yang kekerasan kasus yang besar, yang ini pokoknya tidak bisa kita gunakan restitusi, langsung penindakan. Segitiga restitusi ini ideal kita lakukan untuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan seperti itu. Dari pemaparan mengenai budaya positif ini, hal baru apa yang akan Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu? Ya, yang jelas mulailah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas nantinya apabila anak melanggar kita bisa mengingatkan kembali untuk mulai mengingat apa keyakinan kelasnya seperti itu ya. Yang terakhir menurut Bapak Ibu, apakah penerapan segitiga restitusi dapat diterapkan di kelas maupun sekolah? Ya jelas ya, mulailah menerapkan segitiga restitusi dalam kelas nantinya di lingkungan sekolah juga. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan atau sosialisasi dari saya mengenai modul 1 budaya positif. Saya sama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan hingga saya mampu menyelesaikan sosialisasi budaya disiplin positif ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.